Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bersama saya lagi Pendeta William Hermon dalam program Rempah Renungan Pagi Hari. Mari kita akan memulai aktivitas kita dengan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 18. Mari kita lihat ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita mau belajar tentang pengampunan. Ya, tentang pengampunan. Nah, kalau kita mendefinisikan pengampunan itu, apakah yang dimaksud dengan pengampunan? Pengampunan adalah bicara tentang belas kasihan yang Tuhan taruh kepada kita sehingga kita mampu. Nah, ini lihat di sana, belas kasihan yang Tuhan taruh di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sehingga kita mampu untuk menerima perlakuan perlakuan dan segala sesuatu yang dibuat orang kepada kita yang menyakitkan hati kita. Nah, saudara, belas kasihan itu menjadi sesuatu yang perlu supaya kita bisa menerima perlakuan demi perlakuan orang yang menyakitkan bagi kita. Nah, karena itu saya mau berkata kepada saudara, ternyata dari definisi ini kita bisa melihat bahwa pengampunan itu menjadi mutlak. Ya, mutlak. Mutlak artinya tidak ada celah bagi kita untuk berkata tidak. Ya, pengampunan itu mutlak. Nah, mutlak karena apa, saudara? Karena memang seperti itu tercatat dalam Alkitab, bahwa yang namanya pengampunan itu bagi kekristenan, bagi Alkitab, dalam teologi Alkitab, ya mutlak. Jadi tidak bisa kita berbuat alasan apapun supaya kita tidak mengampuni. Nah, mutlak. Kenapa menjadi mutlak? Karena Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami. Nah, ini kita bisa lihat nih. Salah satu statement dari pengajaran Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami itu, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lihat di sana. Dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam bagian ini kita bisa melihat Yesus mengajarkan kita minta ampun kepada Tuhan karena kita belajar mengampuni orang lain. Kita minta ampun kepada Tuhan atas dosa kita, atas salah kita, karena kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan juga pengampunan itu mutlak karena Tuhan sudah membuktikannya melalui pengorbanan kita. Coba lihat di sana. Yesus mati di atas kayu salib untuk kita orang yang berdosa. Perhatikan di sana, saudara. Pengampunan itu menjadi mutlak karena ada Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Yang mati dan yang mau mengampuni, yang rela mengampuni, yang berbelas kasihan mengampuni kita orang yang berdosa tanpa harus melihat kesalahan demi kesalahan kita. Semua dosa kita ditanggungkan kepadanya dengan kematiannya di atas kayu salib itu. Pengampunan itu juga mutlak karena pengampunan itu adalah bagian dari kesaksian kita. Coba bayangkan, saudara, kalau kita mau bercerita tentang orang yang sedang sakit hati, orang yang sedang dikecewakan. Kalau kita, seandainya kita tidak pernah mengampuni orang yang bersalah kepada kita, cerita apakah yang akan kita sampaikan kepada orang itu? Ya, kesaksian apa yang kita bilang? Oh, saya dulu sudah diperlakukan seperti ini. Yang ada cerita, oh iya, ya, kalau ada orang yang sharing kepada saudara tentang dilukai misalnya. Yang ada saudara berkata, iya memang sakit dilukai, saya juga seperti itu. Saya juga menyimpan, dan saya juga sudah dendam, dan lain sebagainya. Itu pasti akan kita lakukan, saudara. Itu akan menjadi cerita yang negatif buat orang lain. Tetapi kalau engkau mampu mengampuni, maka ceritamu akan berubah. Iya, saya dulu pernah disakiti, saya dulu pernah dikecewakan, dan saya sudah belajar mengampuni, saya sudah mengampuni orang itu, dan bagaimana berkat-berkat yang kita dapat dari pengampunan itu. Nah, kalau begitu, saudara, benarlah yang dibilang tadi, bahwa kalau pengampunan itu menjadi pengampunan yang mutlak bagi kita orang Kristen, maka saudara,
di dalamnya kita harus melihat bagaimana cara Tuhan menaruh belas kasihannya dalam hati kita, sehingga kita mampu menerima perlakuan demi perlakuan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita mengaplikasikan bagian ini? Kalau engkau dilukai hari ini, kalau engkau dikecewakan hari ini, jangan pernah berkata untuk tidak mengampuni. Jangan pernah berkata untuk menyimpan di dalam hatimu. Tetapi engkau harus melepaskan, mengeluarkan pengampunan kepada orang-orang yang menyakitimu. Karena pengampunan itu mutlak. Tidak ada gunanya engkau simpan di hatimu. Tidak ada gunanya engkau membuat hari-hari yang panjang untuk bisa melepaskan itu. Hari ini juga dikecewakan, ampuni. Hari ini juga dibuat orang, diperlakukan orang tidak benar, ampuni. Hari ini juga dikasari oleh orang, ampuni. Hari ini juga diperlakukan tidak adil, ampuni. Karena pengampunan itu adalah mutlak. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, berkati kami, ajar kami menjadi pengampun yang mutlak, sama seperti Tuhan Yesus yang mengampuni kami secara mutlak tanpa harus melihat kesalahan kami. Hari ini, biarlah Tuhan tolong kami, dan semua aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undur dari hadapan saudara. Ketemu lagi esok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.